ketika emas itu tren naik, itu juga tidak serta-merta emas itu langsung naik, enggak. Tapi di dalam tren kenaikannya ada juga penurunan harganya. Nah, tapi jangan takut selama memang trennya naik, turun itu justru untuk beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes. Program Cukup Pedes ini tayang setiap Senin dan Kamis setiap minggunya di Palpres Official. Selain di Palpres Official juga bisa didengerin di Spotify ya. Nah, program Cukup Pedes ini tiap minggunya kita selalu menghadirkan narasumber yang berbeda yang akan memberikan informasi serta edukasi untuk pemirsa Cukup Pedes. Simak ya. Nah, di minggu ini kita sudah kehadiran narasumber nih. Di sebelumnya udah pernah nih beliau ini. Kita langsung sapa ya. Halo Pak Eko. Ya, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah siap membagikan informasi untuk pemirsa Cukup Pedes ya Pak ya? Siap. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, selalu pantengin terus program kita Cukup Pedes di Palpres Official. Kalau minggu kemarin kita mengupas mungkin baru apa sih refund itu ya Pak ya, bisnis betul. Apa sih refund itu. Nah di episode kali ini mungkin kita lebih mengupas tentang apa aja ya produk yang diperdagangkan di refund ya Pak ya. Salah satunya mungkin sudah semua paham nih, yaitu emas ya Pak ya. Nah investasi emas di refund ini apa sih Pak, kalau boleh dijelaskan dulu nih sebagai informasi pengantar untuk pemirsa Cukup Pedes. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Ella, terima kasih Palpres ya sudah memberikan kesempatan kepada kami PT Refund Finansial Berjangka khususnya cabang Palembang untuk memberikan edukasi dan informasi ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumsel ya, kemudian juga seluruh Indonesia. Oke, kalau kemarin ya 41 gitu ya, itu kita edukasi atau kita memperkenalkan diri ya kan, PT Refund itu apa. Oke, mungkin untuk kali ini ya mungkin kami akan mengupas ya tentang produk yang diperdagangkan. Ya, tapi di sini mungkin lebih ke langsung ke peluang investasinya. Peluang investasi ya, Pak ya. Jadi yang paling penting ya tentunya kan untuk seluruh masyarakat ya, bahwa di akhir tahun itu peluang atau investasi transaksi di komoditi emas itu setiap tahun itu mengalami pergerakan yang sangat-sangat berpeluang ya untuk mendapatkan cuan ya, untuk mendapatkan profit yang lebih ya. Jadi saya sampaikan ini itu juga selalu pastinya berdasarkan data ya. Dan kalau di pasar atau di market itu istilahnya dengan historical price. Historical price. Nah, bahwa setiap akhir tahun itu komoditas emas atau biasanya juga produk finansial lainnya ya, seperti saham atau dan lain-lain itu punya peluang yang cukup bagus ya. Jadi khususnya untuk emas itu di akhir tahun ya, itu ada yang namanya momen akhir tahun. Ya, momen akhir tahun itu adanya di kuartal 4 ya. Itu yang pertama mulai dari momen Diwali. Diwali itu acara perayaan di India ya. Nah, itu kemudian juga itu ada di bulan-bulan November ya. Kemudian window dressing ya, itu di akhir tahun. Itu juga momen besar. Kemudian juga di Desember sampai dengan Januari itu ada yang namanya January Effect. Ya. Oke, kalau Diwali dan window dressing ya mungkin sudah lewat ya, sudah lewat Pak, berlalu. November kemarin tapi window dressing itu gini, jadi di pasar saham itu
setiap akhir tahun itu setiap emiten itu memberikan laporan keuangan. Ya, jadi pada saat memberikan laporan keuangan, nah itu laporannya pasti bagus ya. Bagus buat tutup tahun ya. Dibuat bagus lah kayak gitu ya. Nah, otomatis harga saham-saham juga akan terdongkrak naik. Nah, ketika saham terdongkrak naik di pasar emas itu justru mengalami penurunan. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Mengalami penurunan. Nah, saat penurunan diperjangkai kan ada dua arah transaksi ya. Bisa ngambil posisi jual untuk kemudian dilikuidasi di harga rendah. Kemudian juga untuk mengambil posisi beli untuk dilikuidasi atau di taking profit di harga tinggi. Nah, saat window dressing itu bisa juga dengan akumulasi beli. Ya, jadi ketika pergerakannya harga emas itu turun, murah atau rendah, nah itu dipakai untuk para investor itu kumpulkan beli ya, Pak ya. Jadi borong ya, Pak ya. Borong, akumulasi beli, akumulasi buy. Ya. Nah, data itu juga nanti kami tampilkan itu 6 tahun terakhir. Jadi dari mulai 1 Desember sampai dengan Januari di tahun depan itu harga emas itu trennya selalu naik. Naik ya, Pak ya. Jadi paling gampangnya di 1 Desember di open market itu beli. Nah, pada saat 1 Desember kemudian sampai Januari itu peluangnya bisa antara 50 poin sampai dengan 200 poin. Ya, jadi besar ya, Pak? Ya, jadi setiap tahunnya seperti itu. Nah, jadi kalau tahun ini Desember tahun 2021 ini 1 Desember itu open market di 1772 harga emas itu. Nah, jadi kalau katakanlah dengan historical price antara 50 sampai 200 poin, nah itu artinya sampai dengan Januari itu bisa ngambil peluang itu kalau 100 poin aja itu harga emas akan di 1872. 1872. Ya, jadi mungkin analisanya prediksinya itu akan sampai ke 1900 di tahun depannya, Pak ya? Tahun depan di Januari itu. Nah, akan mungkin juga bisa sampai 1950. Kalau untuk trennya, Pak, mulai dari sekarang harga emas gimana? Udah mulai naik atau masih melambat atau gimana, Pak ini, Pak Eko? Kalau di bursa sendiri. Secara tren jangka panjang ya sampai dengan Januari itu trennya tetap naik ya. Nah, tapi jadi di pasar ya di emas atau transaksi keuangan yang berjangka ataupun saham itu kan biasanya di samping analisa teknikal ya historical price dengan pola market, pola pasar itu juga ada analisis namanya fundamental. Ya, jadi emas untuk Desember ya atau untuk minggu-minggu ini ya sampai minggu-minggu depan itu memang masih bergerak di area 1750 sampai dengan 1790 atau 1800 karena memang di fundamental itu ada masih ditunggu-tunggu oleh pasar itu isu tapering di Amerika itu. Apa itu, Pak, isu tapering itu? Yang mempengaruhi si emas ini, Pak? Ya, jadi isu tapering itu istilahnya kebijakan ekonomi The Fed ya tentang pengetatan kebijakan ekonomi. Jadi yang kedua itu juga ada analisa fundamental itu isu tentang The Fed apakah akan tetap mempertahankan suku bunganya. Jadi sampai tahun depan itu memang The Fed masih akan mempertahankan suku bunga. Tapi pasar akan menunggu apakah menaikkan atau menurunkan atau mempertahankan seperti itu. Jadi emas memang yang masih bergerak range-nya nggak begitu banyak ya. Jadi kemarin itu sempat 1753 dolar per troy ounce. Sekarang kemudian dia akan bolak-balik naik sampai 1.800. Ya, jadi memang pada saat market konsolidasi terbatas seperti ini juga bisa dipakai untuk buy and sell secara hit and run atau cepat ya untuk ambil posisi beli
profit lepas, sell juga profit lepas. Tapi untuk jangka panjang itu memang masih trennya untuk naik. Bisa sampai 1872 sampai atau bahkan 1900 sampai ya Pak ya? 1900 tadi. Wah, jadi kalau yang mau berinvestasi emas berarti sekarang udah harus mulai beli ya Pak ya? Ya, sebenarnya tanggal 1 Desember itu sudah bisa beli ya kan di open market. Nah, tapi sekarang pun masih ya kan, masih untuk posisi beli karena nanti harga itu akan ada di tertingginya itu biasanya di bulan Januari. Oh Januari ya justru ya Pak ya. Itu nanti ada istilahnya momen Januari effect. Januari effect. Dan itu memang momennya setiap tahun selalu kayak gitu ya Pak ya trennya kalau di investasi emas ini ya Pak ya. Ya, setiap tahun. Jadi dari mulai 1 Desember itu biasa akan rally ya atau tren naik itu sampai dengan bulan Januari. Sampai bulan Januari. Nanti di Februari itu juga ada momen Imlek juga, itu emas juga akan masih juga berlanjut sampai. Oh, jadi trennya masih cukup tren positifnya cukup panjang berarti ya Pak ya dari Desember, Januari sampai ke Februari ada Imlek ya. Ada Imlek sampai Februari ya, makanya kami menyarankan ya kan atau merekomendasikan ya kepada para nasabah ataupun calon nasabah jangan takut untuk simpan beli banyak ya atau kita suka lot banyak gitu ya. Jadi banyak beli jadi borong borong beli ya, ada dana masukkan untuk bisa beli banyak karena peluangnya ini cukup bagus seperti itu. Iya, karena kenaikan di emas ini juga tadi poinnya sangat besar ya Pak ya tadi ya. 200 poin tadi ya Pak ya. Ya, sampai 200 poin. Nah, lumayan ya Pak ya. Jadi kalau yang memang tadi sudah berminat jadi langsung beli ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Nah, apalagi kenapa Pak? Ya, kita lihat dana ngendap di bank itu kan bunganya kecil. Ya kan? Kalau di investasi berjangka ini Pak? Di berjangka ini momen akhir tahun ini dari Desember sampai Januari itu bisa berpeluang itu profit bisa 50% sampai 100%. Wah, kayaknya menggiurkan ya Pak ya? Ya, tergantung jumlah lotnya posisi berapa, kemudian ngambil poinnya itu juga berapa. Nah, kalau 50 poin aja, kalau transaksi dengan 100 lot, ya kan? Jadi 50 poin kali $100. Berapa tuh itu Pak? $5.000. $5.000 Kalikan dengan 100 lot. Berapa? 500.000 US dollar. 500.000 US dollar. Itu setara dengan 5 miliar ya. Nah, tapi modalnya juga kurang lebih ya sama, 500.000 US dollar juga, 5M juga. Jadi peluangnya 50% sampai 100% itu bisa terjadi. Ya, dari kenaikan harga itu. Kalau udah beli Pak, misalnya kita mau cairin kayak gitu bisa juga itu Pak ya? Ya, untuk pencairan dana kan kapan aja. Kapan aja? 1 hari cair. Ya, jadi misalnya kita kayaknya udah banyak nih mentang-mentang nih Kak emas tadi kan naik apa ya? Udah dapat poinnya udah lumayan banyak nih, kita mau cairin bisa itu ya Pak ya? Bisa. Langsung proses. Untuk transaksi di berjangka ini tidak ada jatuh tempo atau tidak ada waktu yang harus sekian tidak boleh tarik, enggak. Jadi kapan aja bisa tarik dan pencairannya 1 hari cair dan tidak ada biaya untuk penarikan. Gitu. Jadi biaya itu dikenakan ketika memang transaksi ya, jadi kita sebut dengan biaya transaksi dan pajak transaksi. Oh, jadi di situ aja ya Pak, ada biaya istilahnya mungkin biaya admin kali ya Pak ya. Istilahnya biaya transaksi. Begitu ya. Jadi agak sedikit jadi tercerahkan nih dengan informasi dari Pak Eko tadi. Nah, untuk pencarian sendiri apakah harus datang ke bank enggak kan Pak, atau cukup lewat dari handphone Pak untuk pencariannya sendiri? Jadi nanti ada form penarikan ya atau form withdrawal istilahnya seperti itu, nanti ditandatangani oleh nasabah. Kemudian diisi berapa yang mau ditarik, kemudian dikasihkan ke kantor kami ya, melalui wakil pialang ya, atau Pak, ya? melalui wakil pialang itu. Oh, seperti itu. Mudah ya Pak ya tentunya ya. Nah, mungkin kalau pemirsa tadi kan kata Pak Eko tadi investasi emas ini bicaranya data ya Pak ya, bukan kaleng-kaleng, bukan omong kosong, bukan hoax ya Pak ya. Bisa dilihat juga di tampilan layar kita ini Pak, ini menunjukkan pergerakan emas ya Pak ya. Dari tahun berapa Pak? 2015 ya? Nah ini
Boleh kita diceritain, ambil Pak? pergerakan harga emas tadi saya katakan dari 1 Desember sampai dengan Januari itu 6 tahun terakhir. Oke. Nah, jadi yang pertama itu 1 Desember tahun 2015 itu harga itu dari 1064 1064 ya, Pak ya? 1064. Kemudian naik sampai tertingginya itu di 27 Januari itu di 1128. Oke. Nah, artinya kenaikannya itu ada 64 poin. 64 poin. Ya, jadi mulai open sampai dengan tertingginya. Oke. Nah, itu ada selisih 64 poin. Ya, naik ya Pak ya trennya Pak Ya, ya. oke. Kemudian Di tahun 2016 Desember itu open market ya atau buka pasarnya emas itu di 1173. Oke. 1 Desember 2016. Kemudian sampai naik tertingginya di 24 Januari 2017 itu di 1220. Ya? Oke. Nah, ini ada kenaikan 47 poin. Oke. Terus 1 Desember tahun 2017 itu emas itu open atau buka di 1274 troy ounce, kemudian naik sampai tertingginya di 26 Januari 2018 itu di 1357. Naiknya 83 poin juga ya. 83 poin lumayan tinggi isinya. itu. Ya. Kemudian untuk di Desember 1 Desember 2018 itu market atau emas itu opennya di 1222. Kemudian naik sampai tertingginya di 30 Januari 2019 itu di 1323. Artinya ada selisih naik 101 poin. Lebih tinggi lagi nih Pak dibandingin tahun kemarin betul, ya. Ya. Kemudian di 1 Desember 2019 itu emas open di 1464 ya 1464 itu kemudian naik sampai tertingginya itu di bulan Januari yaitu tanggal 8 Januari 2020 itu tertingginya di 1511. 1600 Pak. 1611 ya. Iya, 1600. 1511 itu ada naik 147 poin. Ya. Nah, kemudian 2020 1 Desember itu market open di 1776, kemudian naik sampai tertingginya di 1959, 6 Januari 2021. Ada kenaikan 147 poin. Ya, jadi makanya tadi saya bilang range-nya dari 50 sampai 200 poin. Sampai di tahun depan ya prediksinya Pak ya naiknya 200 poin ya Pak ya. Nah, tahun 2021 nah, itu 1 Desember itu emas itu open itu di 1772 di 1 Desember. 1772 troy ounce. Nah, kalau kita pakai perhitungan 100 poin aja itu ada di 1872. 1872. Ya, jadi sangat-sangat masuk akal harga emas di Januari itu di 1872 sampai dengan 1900. 1900 ya Pak ya. Berarti memang trennya terus naik ya Pak ya, positif. Dan kalau dilihat dari data tadi 2020 sampai 2021 padahal itu pandemi ya Pak ya masih. Ya, tapi trennya masih bagus ya Pak di investasi ya, emas di Rifan ya Pak ya. Emas ya, di komoditi emas berjangka ini pandemi ini justru membuat emas itu naik tinggi. Oh gitu. Jadi ya, pandemi karena emas ini kan istilahnya bisa sebagai safe haven. Ya kan, jadi orang kalau mau gampangnya paling aman itu simpan emas. Simpan emas. Nah, artinya apa? Ketika ekonomi lagi tidak menentu, lagi tidak bagus, itu justru emas itu justru akan jadi satu aset yang bisa untuk safe haven gitu. Jadi nilainya akan justru naik. Naik terus ya Pak ya. Kalau kita lihat kan juga sekarang Corona ini masih terus ya, ada varian baru, Omicron. Nah, ini juga artinya apa? Untuk emas itu masih memang trennya cukup bagus. Cukup bagus ya Pak. Kalau bicara prediksi di tahun 2022, ini angka kembar ya Pak ya, 2022. Gimana Pak investasi emas masih sekemilau di tahun ini atau gimana Pak kalau prediksi dari Rifan Pak? Ya, saya rasa
pandemi ini ya, corona ini, kemudian juga ada kebijakan ekonomi yang masih juga belum menentu ya. Saya rasa emas juga masih jadi satu tren yang cukup bagus kenaikannya ya. Jadi tren naiknya itu masih kuat. Masih kuat ya, Pak ya. Masih kemilau lah. Masih kemilau. Bener, sekemilau seperti emas itu sendiri ya, Pak ya. Kemilau emasnya. Jadi kalau yang memang mau berminat berinvestasi di investasi emas, jadi jangan tunggu lama-lama ya berarti ya, Pak ya. Betul, ya berarti saat yang tepat itu sekarang ya, Pak ya. Ya, sekarang untuk ngambil posisi beli seperti yang tadi untuk jangka panjang ya. Iya, untuk jangka panjang. Tapi pada saat emas itu jangka panjang, tetap ada tren-tren pergerakan harian yang bisa diambil profit ya. Untuk range 10 poin, 20 poin itu harian juga bisa terjadi. Oh gitu. Ya. Nah untuk analisa terakhir Pak, mungkin ada tips untuk dari pemirsa Cukup Pedas di investasi emas ini Pak, monggo. Ya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat ya untuk transaksi di berjangka khususnya ya itu selalu hitung kekuatan dana atau ketahanan dana ya. Ini juga bagian dari risk management ya, karena ketika emas itu tren naik itu juga tidak serta-merta emas itu langsung naik enggak, tapi di dalam tren kenaikannya ada juga penurunan harganya. Nah, tapi jangan takut selama memang trennya naik, turun itu justru untuk beli. Nah, tapi di situ harus dihitung juga, harus perhitungan untuk ketahanan dananya seperti itu. Oh, jadi itu tadi tips dari Pak Eko ya untuk yang berinvestasi emas ya Pak Eko ya. Oke deh, kayaknya di episode kali ini soal investasi emas kayaknya udah cukup, walaupun mungkin masih ada bisa panjang nggak Pak ya dijelasinnya. Mungkin Pak Eko ada tambahan lagi untuk investasi emas ini? Ada yang mau ditambahin Pak? Ya, hanya satu, saatnya sekarang jangan banyak mikir ya kan? jangan tunggu lama-lama ya Pak ya. Berlama-lama untuk mikir, langsung gabung ya ke PT Fund ya untuk open account ya kan, buka akun, registrasi. Kemudian ambil peluangnya sampai dengan Januari tahun depan. Oke deh. Nah ya, dengan ajakan Pak Eko tadi berakhir juga di episode kita kali ini bersama Rifan mengenai investasi emas. Semoga pemirsa Cukup Pedas juga teredukasi dan termotivasi dengan investasi yang dijelaskan oleh dari Pak Eko di Rifan Finansindo Perjangka. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, salam sehat, tetap semangat bagi pemirsa Cukup Pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.